Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nia Dwi Cahyati. Saya adalah seorang guru di SD Al-Azhar Sifabudi, Kabupaten Bandung Barat. Bersama ini, saya akan menyampaikan diseminasi di Kaltidamba PCK HOTS yang telah saya ikuti. Dalam diklat ini ada 5 materi pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, membahas mengenai pembelajaran berorientasi HOTS. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian HOTS, kemudian dimensi proses kognitif, level kognitif, dan karakter soal HOTS. Yang pertama, pengertian HOTS secara garis besar adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana berpikirnya harus logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara mandiri. Kemudian dimensi proses kognitif HOTS itu meliputi mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis yang kesemuanya ini memiliki indikator-indikator yang dapat dibaca oleh Bapak Ibu guru pada tayangan berikut ini. Untuk level kognitif HOTS ada di tahap 3 yaitu penalaran, diantaranya peserta didik harus bisa menggunakan penalaran dan logikanya untuk mengambil keputusan, memprediksi refleksi, dan menyusun strategi baru. Kemudian, karakteristik soal HOTS sendiri tentunya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, lalu berbasis pemasaran kontekstual, memiliki stimulus, soalnya tidak biasa, metakognitif di mana ada transfer suatu konsep ke konsep lainnya dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, juga mencari kaitan dan ide dari berbagai informasi secara kritis. Materi yang kedua adalah penentuan indikator pencapaian kompetensi. Kita kenal ada 3 IPK. Yang pertama IPK kunci yang betul-betul harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada IPK pendukung dan IPK pengayaan, tidak wajib ada, tapi jika ada akan menunjang keberhasilan pembelajaran. Bagaimana cara mencari IPK kunci? Tentunya kita harus mengetahui dulu dan menyusun indikator-indikator yang memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kemudian telaah kompetensinya, lalu kita cari sasaran minimalnya dan dinyatakan secara tertulis dalam RPP. IPK pendukung dan IPK pengayaan pada dasarnya tidak harus ada, ini hanya membantu peserta didik untuk memahami IPK kunci dan menganalisis lebih dalam mengenai tuntutan kompetensi yang akan dicapai, tentunya setelah standar minimal kompetensinya terpenuhi. Penyusunan silabus adalah materi yang ketiga. Di sini disajikan bagaimana pengertian silabus, langkah-langkahnya, manfaat, menyusunnya, dan prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, pengertiannya tentunya kita sudah tahu bersama bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang memiliki komponen diantaranya 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pokok, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. IPK, 6. Penilaian, 7. Alokasi waktu, dan 8. Sumber belajar. Langkah-langkahnya menyusun silabus yang pertama tentunya harus mengkaji SK dan KD terlebih dahulu, kemudian identifikasi materi pokok, susun kegiatan belajar berdasarkan materi pokok yang sudah dicari, kemudian rumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian berdasarkan indikator, lalu menentukan alokasi waktu, dan tak lupa menentukan sumber belajar. Manfaat silabus ini sangat banyak, diantaranya sebagai pedoman, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan pembelajaran lebih lanjut, merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian.
Ini sudah disampaikan tadi bahwa isi silabus itu ada identitas mata pelajaran maupun sekolah, ada KIKD, ada tema khususnya SD, kemudian materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus tentunya sudah kita ketahui bersama, di antaranya ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, kecukupan, aktual, dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. Materi yang keempat adalah model-model pembelajaran. Bapak Ibu tentunya sudah paham betul ya bahwa model pembelajaran sangat banyak yang bisa kita terapkan. Namun, berdasarkan kurikulum 13 ada 3 implementasi model yang sangat disarankan untuk mengembangkan perilaku saintifik rasa keingin-tahuan yang nantinya akan mendukung HOTS itu sendiri. Yang pertama adalah discovery atau inquiry learning, yang kedua problem based learning, dan yang ketiga project based learning. Materi yang kelima adalah materi penyusunan instrumen penilaian. Setelah mengetahui bagaimana menyusun silabus, IPK, dan materi-materi sebelumnya mengenai HOTS, maka ujung dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu diminta untuk menyusun instrumen penilaian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama aspek penilaian, yang kedua karakteristik, yang ketiga langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Aspek penilaiannya yang pertama yang dinilai adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Tentunya penilaian ini tidak asing lagi ya, karena sejak diberlakukannya kurikulum 13, Bapak Ibu guru tentunya sudah sangat dekat sekali dengan 3 penilaian ini. Sikap berkaitan dengan KI 1, kemudian pengetahuan KI 3, dan keterampilan KI 4. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan dengan teknik tes tertulis, lisan, dan penugasan. Ini tentunya step-step yang memang sudah biasa kita lakukan. Lalu ini adalah penilaian keterampilan yang biasanya dilakukan dengan teknik penilaian praktek, produk, proyek, portofolio, dan lainnya. Lalu karakteristik instrumen berpikir tingkat tinggi sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, bersifat divergen memungkinkan peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda sesuai dengan proses berpikirnya. Ya, karena mereka dituntut untuk bisa berpikir analisis, kritis, kreatif. Yang ketiga, pakai multi representasi. Yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga bentuk soalnya beragam. Langkah-langkahnya dalam menyusun soal HOTS yang pertama tentunya harus menganalisis KD, mana KD yang sesuai dengan tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Lalu disusun kisi-kisinya, kemudian pilih stimulus yang tepat dan kontekstual, lalu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi, dan yang terakhir jangan lupa membuat pedoman penskolaran rubrik serta kunci jawaban. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.